Oke teman-teman, Oke teman-teman, saya akan menanggapi lagi salah satu eh, komen ya dari teman kita, Kak Rika Puspita. Oke, kita akan bacakan komennya. Mas, gimana yang ibu rumah tangga kan harus jemurin baju. Nah, ini seketika itu saya membahas tentang aktivitas ya, karena saat gastritis, kalau aktivitas terlalu apa ya bahasanya dengkek gini ya, misalnya jemur yang agak ke atas, itu tidak bagus juga. Jadi sangat sensitif ke area punggung. Kemudian apalagi bungkuk teman-teman. Bungkuk itu juga sangat sensitif. Saya balas diusahakan seminim mungkin. Kemudian ada pertanyaan lagi, oh iya mas, dulu cemilan istrinya mas apa waktu kena gastritis? Pisang kepok boleh enggak? Lalu apakah asam lambung berefek ke mata? Karena semenjak kena asam setelah 7 bulan, mata saya jadi perih gatal berair. Dokter mata, saya bilang mata kering. Sama jadi nggak kuat, kena angin sama matahari. Oke, sensitif sama cahaya. Apakah masnya atau istrinya dulu sampai ke mata? Oke, untuk Arika Puspita, untuk istri saya dulu tidak begitu tidak sensitif ke mata, ya. Namun istri saya dulu juga sama lemes kalau istri saya dulu lemes. Jadi kalau Kak Rika ini sensitif ke angin sama matahari itu kemungkinan memang ini imunitasnya itu sedang menurun karena saat gastritis itu penyerapan nutrisi jelas tidak maksimal sekali sehingga tenaga itu sebenarnya terbatas. Nah untuk Kak Rika Puspita dulu cemilan saya untuk istri saya itu telur. Telur rebus ya, kemudian ayam. Dada ayam itu saya bikin cemilan dan kurma. Gitu Kak Rika. Nah untuk Kak Rika, kalau segala jenis pisang kalau bisa jangan dulu gitu ya. Kakak bisa cemil telur atau apa ayam gitu, ikan air tawar silakan Kak Rika. Dan konsumsi itu ya saripati Garut atau kanji ya setiap hari rutin. Ini bisa membantu untuk pemulihan dari lapisan mukosa kita ya di lambung tuh yang mengalami luka ya, luka lambung. Ini bisa mengatasi. Gitu ya Kak Rika Puspita. Gimana Kak Rika Puspita udah konsumsi untuk kanji belum? Ini mudah didapatkan. Karena ini biasanya di dapur ini selalu ada gitu. Ya Kak Rika Puspita silakan udah konsumsi belum untuk tepung kanjinya. Kalau belum bisa coba untuk konsumsi saripati singkong. Jadi untuk Kak Rika Puspita, selain konsumsi kanji ya setiap pagi, ini diminum pagi sebelum makan, dibikin minuman, ada di video saya udah bikin videonya ya, namanya air kanji ya. Cek judulnya saya lupa, mohon maaf. Kemudian ini Kak, Rika Puspita, setelah konsumsi ini, nah makan ya, kemudian nanti siang, setelah makan siang, konsumsinya kunyit ya, kunyit madu, harus punya madu Kak Rika Puspita. Nah, setelah itu, kalau di rumah mungkin ada lidah buaya dikonsumsi sore enggak apa-apa. Jadi semakin banyak bahan-bahan saripati alam yang kita konsumsi, misal saripati singkong ya, kemudian kunyit ya dari bahan-bahan alami, kemudian lidah buaya itu nanti semakin cepat sembuh gitu ya. Dan kalau gastritis mohon maaf ya, jangan terlalu capek. Tenaga kita ini tidak boleh kita forsir misalnya cuci-cuci ya jemur itu memang benar kewajiban dari kita sebagai ibu rumah tangga atau kita memang dalam hidup itu mempunyai aktivitas rutin seperti itu. Namun sebisa mungkin ya, sebisa mungkin entah minta bantuan suami, entah minta bantuan anak atau keluarga, sebisa mungkin tenaga kita kita hemat. Banyak-banyaknya istirahat ya. Karena kakak sedang mengalami lambung luka. Nah, lakukan evaluasi. Dalam artian apa evaluasi? Diingat-ingat dulu penyebab dari gastritisnya itu apa. Sehingga itu bisa menjadi hati-hati kita dalam jangka waktu ke depan setelah kita sembuh. Itu penting itu. Jadi Kak Rika Puspita diingat-ingat luka lambungnya itu gara-gara apa, ya. Oke, seperti itu Kak Rika Puspita. Jadi kakak bisa terapkan ya, bisa terapkan untuk penanganan gastritis ya. Nah, untuk madunya kalau bisa pakai madu yang murni ya. Madunya kalau bisa jangan pakai madu yang asal-asalan karena madu ini manfaatnya untuk membantu enzim pencernaan untuk Kak Rika Puspita. Nah, untuk rekomendasi madu yang saya pakai di TikTok saya Kak Rika Puspita, cari aja TikToknya itu Ruby Store seputar lambung. Saya setiap hari live di sana. Sebenarnya di YouTube saya juga live, namun mohon maaf terkadang handphonenya karena cuma satu terkadang ya, terkadang satunya dipakai gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa langsung setiap hari live dua-duanya. Namun terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini ya.
nanti ke depan ya, saya akan berusaha live untuk setiap hari di YouTube ini. Oke, seperti itu ya, Kak Rika Puspita dan teman-teman semua silakan komen kalau mau saya balas dengan video, namun mohon maaf kalau komennya itu mungkin pendek ya, saya balasnya itu mungkin ini hanya tulisan saja gitu ya. Oke, teman-teman sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.